Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rizky dengan NIM A1I1210074 dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, perkembangan revolusi industri. Yang kedua, TIK berbasis komputer. Yang ketiga, pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan. Yang keempat, LMS atau Learning Management System. Yang kelima, Mendeley. Dan yang keenam, Internet Explorer. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu perkembangan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu Hafid Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai revolusi pemampatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan adanya berbagai teknologi yang tadinya tidak pernah terpikirkan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, revolusi industri 5.0 ditandai dengan adanya perkembangan energi yang pesat seperti adanya kompor listrik. Pada era ini, hampir semua kebutuhan manusia terpenuhi melalui energi. Selanjutnya, materi kedua mengenai TIK berbasis komputer. Perlu kita ketahui bahwa perangkat komputer terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat, diraba, atau dipegang. Contohnya seperti laptop, mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua, software adalah perangkat lunak yang dimasukkan atau diinstal ke dalam komputer sehingga komputer dapat bekerja dan membantu kalian dalam menulis, berhitung, menggambar, dan lain-lain. Dan yang ketiga, brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajahi hardware dan software pada komputer. Materi yang ketiga yaitu pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan. Ada beberapa pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan, di antaranya yang pertama, mempermudah mencari materi pelajaran. Siswa yang mempunyai keinginan yang maju, maka keinginan belajar dan rasa ingin tahunya tinggi. Dengan adanya internet, siswa akan mudah mencari materi pelajaran. Yang kedua, penyedia informasi murah. Di internet, semua informasi ada dan kebanyakan free atau bebas di-download atau dibaca. Jadi, bisa dikatakan informasi ada di internet disediakan free untuk dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga siswa dapat mencari pelajaran tambahan jika materi yang ada masih dirasa kurang. Yang ketiga, tempat mencari beasiswa. Jika tidak ada internet, maka suatu informasi akan lama tersebar ke masyarakat dan
bahkan bisa jadi tidak mengetahui karena sulitnya informasi tersebut, terutama informasi beasiswa. Dengan adanya internet, maka informasi beasiswa akan dengan mudah tersebar ke masyarakat. Dan yang keempat, mempermudah mencari bahan ajar. Untuk dapat mengajar dengan benar dan dapat mentransfer ilmu dengan mudah, guru mempunyai pengetahuan tentang materi yang akan diajarkan. Guru dapat memanfaatkan internet untuk mencari referensi atau informasi tentang materi yang akan diajarkan. Jika guru mempunyai materi yang banyak, maka siswa akan mendapatkan materi yang bermanfaat juga, karena hanya 80% materi akan diserap oleh siswa. Selanjutnya, materi keempat yaitu mengenai Learning Management System atau LMS. Apa pengertian LMS dan apa saja fungsinya? Pengertian Learning Management System atau LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Sistem LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan ajar, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi atau platform web sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar online. LMS juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya materi kelima yaitu mengenai Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Beberapa fitur yang menjadi andalan Mendeley antara lain, yang pertama dapat berjalan pada Microsoft Windows, Mac, ataupun Linux. Yang kedua, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Yang ketiga, backup dan sinkronisasi data dari beberapa internet dengan akun online. Dan yang keempat, integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Dan materi terakhir atau keenam yaitu mengenai Internet Explorer. Windows Internet Explorer adalah sebuah perambahan web dan perangkat lunak yang bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan dengan setiap rilis sistem operasi Microsoft sejak tahun 1995. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.